Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Bersama dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara, membahas tentang tim nasional Indonesia, skuad Garuda yang akan bertempur menghadapi Nepal dalam pertandingan terakhir di grup A babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia yang berlangsung di Kuwait. Sebelum pertandingan ini akan berlangsung, kabar baik itu datang dari laga Palestina dan Filipina di grup B yang dimainkan tadi siang ya. Jam 11.30 waktu setempat di Mongolia, di mana kedua tim bertarung dan akhirnya Palestina akan membuka jalan, membantu bagi tim Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Mereka mampu untuk bisa mengatasi bahkan menang dengan telak atas Filipina. Tim yang memungkinkan untuk bisa menjadi runner-up terbaik karena Filipina sebelum bertanding melawan Palestina, ya mereka itu memiliki 4 poin. Artinya kalau mereka bisa menang, mereka bahkan akan menjadi juara grup di grup B. Ya, Palestina sudah melalui 2 pertandingan dengan poin 6 dan saya rasa Palestina ini sudah pasti lolos. Paling tidak akan menjadi runner-up terbaik karena mereka bisa mengalahkan Mongolia tuan rumah 1-0, mengalahkan Yaman dengan 5-0. Sementara Filipina itu menang 1-0 dari Mongolia dan ditahan imbang 0-0 oleh Yaman. Tapi Filipina gagal untuk meloloskan diri maju ke putaran final. Mereka dipecundangi atau dikalahkan dengan skor yang sangat telak, 4-0 oleh Palestina. Kekalahan ini membuat posisi dari Filipina ini sulit untuk bisa lolos. Dan mereka bisa dikatakan ini bisa tersingkir. Ya, kalau bisa dilihat ya tersingkir dengan hanya 4 poin. Masih memang menunggu hasil pertandingan di grup lain. Termasuk laga antara Malaysia dan Bangladesh yang akan berlangsung di grup E yang akan main pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat Selasa ini. Namun dengan kabar gembira ini bahwa Filipina kalah membuat kita termotivasi. Tim asuhan atau skuad dari Sintayong ini akan tampil melawan Nepal ini penuh percaya diri. Karena itulah yang mereka inginkan. Paling tidak Filipina ini terganjal sehingga sulit untuk bisa menjadi runner-up terbaik. Kecuali ada sesuatu hal yang luar biasa yang akan membuat mereka masih bisa lolos. Katakan Malaysia bisa kalah lawan Bangladesh. Dan Bangladesh akan dapat 3 poin, Malaysia cuma 3 poin. Karena sebelumnya Malaysia kalah dari Bahrain dengan 2-1. Dan mereka 4 poin Filipina ini memungkinkan untuk lolos. Tergantung juga pertandingan yang akan terjadi antara Indonesia dan Nepal. Sementara Kuwait dan Yordania akan bermain. Jadi belum bisa dipastikan 100% bahwa Filipina ini bisa out. Kalau Indonesia sampai gagal, katakan kejutan terjadi di mana Nepal mengalahkan Indonesia, ini akan berat bagi kita untuk lolos hanya dengan 3 poin. Sementara Kuwait mampu mengalahkan Yordania, ini akan bagus bagi Kuwait untuk bisa lolos ke putaran selanjutnya. Jadi masih banyak memungkinkan hal-hal akan terjadi, ya, termasuk kemungkinan Indonesia untuk lolos dan kemungkinan Indonesia juga untuk tersingkir. Ya. Kita akan lihat nantinya bagaimana komposisi atau hitung-hitungan terakhir karena banyak yang juga mempertanyakan bagaimana kalau posisi ini 6 sama-sama di antara Yordania, Kuwait, Indonesia memiliki 6 poin. Ini siapa yang akan lolos? Saya pikir sudah jelas ya, bahwa yang dilihat dalam peraturan di AFC untuk Piala Asia ini adalah yang pertama, head to head, bukan selisih gol. Selisih gol itu akan dihitung nantinya ketika ada tim yang memiliki poin sama. Seperti misalnya, di akhir pertandingan Indonesia mengalahkan Nepal. Ya, mau 2-0 atau 3-0. Ya. Kemudian, Kuwait itu mengalahkan Yordania 1-0. Nah, di sini hitung-hitungannya Indonesia bisa menjadi juara grup. Kemudian Kuwait dan Yordania tersisi. Karena setelah ini, ketiga tim ini akan dilepas perhitungan dengan Nepal itu tidak akan dihitung. Kalau poin antara Indonesia, Kuwait, dan Nepal sama 6-6, hasil pertandingan itu dengan Nepal itu dikesampingkan. Yang akan dihitung adalah 3 pertandingan ini yang melibatkan antara Indonesia, Kuwait, dan Yordania. Indonesia menang 2-1 dari Kuwait, Indonesia kalah dari Yordania 1-0, dan kemudian Yordania kalah dari Kuwait 1-0. Jadi Indonesia ada di atas. Kalau lihat setelah head to head ini sama, ya,
poin sama, head to head ini sama, saling mengalahkan, yang dilihat adalah kemudian diambil selisih golnya. Indonesia akan punya gol, memasukkan 2, kemasukan 2, sama juga dengan Kuwait memasukkan 2, kemasukan 2, dan Yordania memasukkan 1, kemasukan 1. Dengan asumsi Yordania kalah 0-1 dari Kuwait. Ini perhitungan pertama dulu ya. Dengan ada di bawah, artinya Indonesia akan menjadi juara grup karena Indonesia menang head to head melawan Kuwait. Sehingga Indonesia juara grup dan Kuwait runner up. Itu yang bisa dihitung kalau Kuwait menang 1-0 melawan Yordania. Nah, posisi kedua, Indonesia bisa tersingkir. Kalau Kuwait itu bisa menang dengan 2-1 atau 3-2 melawan Yordania, hitung-hitungannya Indonesia ada di peringkat ketiga nantinya. Ya, walaupun memiliki sama poin, Indonesia katakan menang dengan skor berapapun melawan Nepal. Tapi di saat ketiga tim ini memiliki poin sama, lagi-lagi pertandingan Nepal, hasil pertandingan Nepal itu dibuang. Baik ketika Yordania mengalahkan Nepal 2-0 atau Kuwait mengalahkan Nepal 4-1 itu dibuang. Termasuk Indonesia entah mau menang 2-0, 3-0 dibuang dulu, tidak dihitung. Yang dihitung adalah tiga ini, Indonesia, Kuwait, dan Yordania. Kalau Kuwait menang 2-1 lawan Yordania, kita ada di peringkat ketiga. Karena posisi Kuwait itu ada di atas dengan memasukkan 3, kemasukan 3. Yordania, walaupun memasukkan 2, kemasukan 2, dan Indonesia juga memasukkan 2, kemasukan 2, sama seperti Yordania, poin 6, tapi kita akan kalah karena kita kalah head to head dari Yordania. Yordania mengalahkan kita 1-0. Ya, saya pikir sampai di sini kita bisa ngerti dan banyak yang bertanya ini bagaimana? Saya sudah jelaskan di sini posisi kita bisa lolos dan bisa tidak. Tergantung dari hasil pertandingan juga dari Kuwait dan Yordania. Jangan sampai kedua tim ini bermain mata. Kalau Kuwait dilepas dengan menang 2-1 dan juga dengan Kuwait katakan menang 3-2 sama aja mereka akan lolos berdua. Kuwait dan Yordania. Ini yang ditakutkan. Ngeri-ngeri sedap juga ini. Bagaimana nasib Indonesia walaupun kita menang katakan menang dengan 3-0, 4-0 melawan Nepal. Tapi akan dilihat dari sini. Kecuali Kuwait hanya menang dengan 1-0. Atau pertandingan ini berakhir imbang. Enak tentunya. Sudah pasti kalau imbang Kuwait dan Yordania. Kuwait itu hanya 4 poin. Yordania ada 7 poin. Kita menang melawan Nepal, kita 6 poin. Memungkinkan kita untuk lolos. Menjadi runner-up terbaik. Kita bisa menyingkirkan Filipina yang hanya 4 poin berada di grup B. Ya. Atau walaupun nantinya Malaysia itu katakan menang melawan Bangladesh, Malaysia 6, Malaysia akan lolos. Jadi akan lolos sebagai runner-up terbaik itu Malaysia dan Indonesia. Kalau lewat hitung-hitungan tadi. Ya. Ini yang menarik. Karena kalau di grup-grup lain sudah pasti bisa lolos itu. Ya. Di antara Thailand, ya, Kyrgyzstan, ya, India, Hong Kong itu udah pasti lolos. Uzbekistan, ya, itu bersama dengan Thailand pasti mereka akan keluar. Kemudian di grup F juga udah pasti. Tajikistan dan Kyrgyzstan pasti lolos. Termasuk Hong Kong dan India. Di grup D pasti lolos. Jadi itu yang terjadi. Karena hitung-hitungannya akan terjadi hanya dengan Indonesia, ada Kuwait, Filipina, dan Malaysia. Nah sekarang posisi Kuwait ini di ujung tanduk. Gawat. Nah kalau terjadi bahwa Kuwait menang 2-1 atas kembali ke pembicaraan awal atas Yordania, kita di peringkat ketiga kita out. Yang lolos adalah Kuwait dan Yordania. Karena kita kalah head to head, yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian terjadi Malaysia itu kalah dari Bangladesh, terjadi kejutan katakan di sini. Ya. Malah yang lolos adalah Filipina. Filipina dan Yordania, kan hanya 5 runner-up terbaik dari 6 grup yang ada. Juara-juara grup langsung lolos dan akan dipilih 5 runner-up terbaik di masing-masing grup. Ya. Sehingga Filipina walaupun sudah 4 poin masih memungkinkan. Kalau skenarionya hitung-hitungan terjadi seperti yang saya ngomong tadi. Yordania kalah 1-2 atau 2-3 dari Kuwait. Indonesia akan out. Dan terjadi kejutan Malaysia kalah. Ya. Itu akan menjadi milik bagi Filipina. Tapi saya pikir bermain di kandang Malaysia ya. Apalagi menghadapi Bangladesh yang sudah 2 kali kalah kemudian ada di bawah. Malaysia akan menang. Malaysia akan menang dan Malaysia akan keluar. Mereka akan berusaha untuk bisa mengalahkan Bangladesh. Agar mereka bisa menjadi salah satu runner-up terbaik. Nah sekarang ada di Indonesia. Indonesia harus memang harus bisa menang. Menang melawan Nepal. Menang melawan Nepal sambil menunggu. Karena pertandingan antara Yordania dan Kuwait kan dimainkan pada jam 23 hari ini. Ya, di stadion yang sama. Dan kita akan lihat. Sebelum pertandingan kita melawan Nepal, hasilnya kita sudah tahu. Termasuk hasil pertandingan Malaysia melawan Bangladesh pada jam 8 malam sekarang atau jam 20.00. Ini yang menarik. Bahwa satu step kita sudah dapat dengan kemenangan Palestina yang sudah membuka jalan buat Indonesia.
ya mengalahkan Filipina. Saya pikir ini juga akan memacu motivasi, semangat bagi Mark Klok dan kawan-kawan di saat menghadapi Nepal. Namun ada satu hal yang masih menjadi tanda tanya ini. Jangan sampai terjadi main mata di antara sesama tim yang ada di Timur Tengah ini, antara Kuwait sebagai tuan rumah dan Jordania. Karena pasti Kuwait ini sebagai tuan rumah tidak mau gagal. Mereka ingin lolos, bisa saja. Ya, mereka berdua bermain mungkin dengan Yordania. Yordania kalah pun karena Yordania bisa lolos, menang head to head dengan Indonesia. 2-1 saya pikir ini skor yang memungkinkan. Kalau 3-2 kan kelihatan seperti agak diatur ya dengan 3-2, tapi kalau 2-1 masih memungkinkan sekali. Nah, diharapkan bahwa Yordania bermain fair, bermain sportivitas yang tinggi, dan Yordania menang melawan Kuwait, atau paling tidak berakhir imbang, maka Yordania sebagai juara grup dan Indonesia sebagai runner up, sehingga bisa memungkinkan untuk lolos ke putaran final. Kita akan lihat nantinya starting 11 seperti apa yang akan dimainkan oleh Sintayong menghadapi Nepal. Tapi saya kira tidak boleh main-main Sintayong, ini pertandingan terakhir. Tidak boleh banyak rotasi yang dilakukan, kita butuh menang. Ingat, kita butuh menang dan butuh 3 poin. Karena percuma kalau kita hanya mendapatkan imbang atau apalagi kalah, kita tidak akan bisa lolos ya untuk bisa hadir di putaran final. Karena hitung-hitungannya tadi itu memang berat, karena memang kita harus menang. Sehingga ada perhitungan terakhir sambil berharap duel antara Kuwait dan Yordania ini berlangsung dengan sportif dari kedua tim sampai pada akhir pertandingan. Jadi memang masih mendebarkan, masih menegangkan untuk bisa melihat apakah kita akan lolos sebagai runner-up terbaik atau bahkan masih punya harapan menjadi juara grup. Seandainya Kuwait hanya bisa menang 1-0 lawan Yordania, Yordania bahkan akan out dan kita bisa menjadi juara grup, Kuwait di peringkat kedua. Inilah yang seru yang terjadi di grup A, di mana Indonesia, Kuwait, dan Jordania sama-sama masih punya peluang, namun peluang terbesar tetap ada di tangan Jordania. Karena dengan 6 poin, dua kali menang, melawan Nepal dan Indonesia, mereka hanya butuh imbang untuk bisa lolos. Kalau melihat pertandingan mereka, ya dalam 2 pertandingan terakhir, saya pikir enaklah bagi Jordania untuk bisa meraih hasil imbang. Namun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan. Ya, karena pasti Kuwait akan habis-habisan, akan mati-matian untuk bisa meraih kemenangan menghadapi Yordania di pertandingan terakhir. Kita nantikan bersama apa yang akan dimainkan oleh STY. Komposisinya bagaimana? Saya kira bermain dengan formasi lebih menyerang, lebih menekan, ini akan menjadi opsi terbaik. Entah dengan 3-4-3 atau 4-3-3, itu tergantung dari STY sendiri untuk bisa memainkan pemain. Harus ada striker pasti di depan karena kita butuh gol. Dan kita harus lebih banyak melakukan pressing dengan pressing tinggi terhadap Nepal sepanjang laga. Karena Nepal juga bukan tidak mungkin akan bermain habis-habisan, mati-matian untuk bisa mengalahkan Indonesia. Karena saya sudah bilang di konten saya kemarin, mereka punya pelatih asal Kuwait. Dan ini berbahaya. Dia akan membantu mungkin bagi Kuwait dengan bermain sebaik mungkin menghadapi Indonesia. Tapi saya masih yakin bahwa kita masih bisa mengatasi Nepal sambil menunggu laga antara Kuwait dan Yordania. Sampai di sini pembahasan saya tentang apa yang terjadi di grup B ketika Palestina seakan membantu kita membuka jalan untuk lolos setelah mereka mengalahkan Filipina dengan 4-0. Kini tergantung kita dalam pertandingan menghadapi Nepal dan juga sambil menanti duel yang lain antara Kuwait dan Yordania. Ciao!